Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldika Darmawara Setiawan dari kelas Padiaza. Saya akan menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Sebelum menceritakan Nabi Musa, saya membaca cerita Nabi Musa dari buku ini. Buku tentang 25 nabi. Buku ini menceritakan tentang 25 nabi dan rasul yang harus kita taati. Saya akan menceritakan salah satunya Nabi Musa. Buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi. Saya akan menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan ke Mesir. Di Mesir dipimpin oleh raja yang sangat kejam yang bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bukan hanya kejam, tetapi dia sombong dan semena-mena terhadap warganya sendiri. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi aneh, lalu dia meminta penyihirnya untuk menafsirkan mimpinya. Diartikan di mimpinya itu, Fir'aun ada anak kecil yang lahir, lalu saat besarnya dia akan merampas kekuasaan Fir'aun. Mendengar hal itu pun, Fir'aun langsung menyuruh semua pasukannya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ibunda Nabi Musa alaihissalam pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Lalu ibu Nabi Musa alaihissalam pun menyuruh kakak perempuan Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke dalam Sungai Nil. Nabi Musa berhenti di belakang istana Fir'aun. Lalu istri Fir'aun pun melihat Nabi Musa. Istri Fir'aun bernama Asia. Lalu Asia pun ingin merawat Nabi Musa alaihissalam. Lalu Asia meminta izin kepada Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun pun merasa marah dan menyuruhnya membuang anak itu. Tapi Asia bersikeras untuk merawat anak itu. Lalu akhirnya Fir'aun pun mengizinkan Asia untuk merawat Nabi Musa. Nabi Musa sebenarnya yang memberi nama Nabi Musa adalah Asia sendiri, yang artinya air dan pohon. Karena Asia kekurangan untuk menyusui Nabi Musa, lalu Asia pun mencari pengasuh untuk Nabi Musa alaihissalam. Dari semua calon pengasuh, Nabi Musa alaihissalam hanya ingin diasuh oleh Yukabat, yaitu ibu kandungnya sendiri. Sebenarnya dari kecil Nabi Musa alaihissalam sudah tahu bahwa dia bukan anak Fir'aun dan dia itu dilahirkan di Bani Israel. Lalu pada saat suatu hari terjadi pertengkaran antara Bani Israel dan Mesir. Lalu Nabi Musa pun membela kaumnya yang menjadikan pengikut Fir'aun meninggal. Mendengar hal itu, Fir'aun pun menyuruh semua pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun kabur melarikan diri. Pada saat Nabi Musa ingin kembali lagi, Nabi Musa ditemani oleh kakak kandungnya, yaitu Harun. Nabi Musa pun mengatakan kepada Fir'aun harusnya dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Fir'aun pun membela diri dan dia tidak mau menyembahnya. Lalu Fir'aun pun menantang Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun memanggil para penyihir-penyihirnya. Lalu penyihir itu melemparkan tali yang berubah jadi ular. Ularnya ada ribuan. Lalu Nabi Musa dengan tenang pun melemparkan tongkatnya yang berubah jadi ular yang lebih besar. Lalu semua ular-ular kecil-kecil milik penyihir itu pun mati dilahap oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Karena penyihir Fir'aun ketakutan, dia pun akhirnya menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mendengar hal ini, Fir'aun menjadi marah dan menangkap para penyihir-penyihir itu. Para penyihir-penyihir itu pun meninggal karena disiksa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, yaitu Nabi Musa
disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi dari Mesir. Pada saat malam hari, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pun diam-diam pergi dari Mesir. Pada saat dia sampai di tepian, dia baru tahu bahwa di belakangnya ada Firaun dan pasukannya mengejarnya. Mereka sempat panik, tapi Nabi Musa alaihissalam tetap berusaha sabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke dalam air. Dengan seketika laut pun terbelah dan membuatkan jalan untuk Nabi Musa dan para pengikutnya untuk menyeberang. Pada saat sudah sampai ke tepian, dengan cepat pun Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi ke air. Lalu air pun kembali menjadi satu lagi yang membuat menenggelamkan pasukan Firaun dan pasukannya. Saat Firaun meninggal, lalu dia tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam benar. Lalu dia bertaubat dan meminta maaf. Lalu dia ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat. Jadi Firaun tetap mati dalam kekafiran. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.